Yo halo, kali ini ada lagi handphone Nokia versi Reborn dengan desain candy bar ala-ala handphone jadul, tapi ternyata pakai OS Android. Ya, ini dia Nokia 6310 4G katanya, yang rilisan tahun 2021. Cuma yang bakalan saya bahas ini bukan unit official atau bukan aslinya, alias KW, tapi malah lebih canggih dan agak aneh juga. Oke, tahan dulu basa-basinya, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Ditaruh dulu. Lanjut, ada kertas quick guide atau petunjuk singkat gitu. Ada baterainya dengan tipe BL4WL, kapasitasnya 1150 mAh. Terus dapat charger yang udah nyambung sama kabelnya, micro USB. Dan masih dapat earphone-nya nih, modelnya kayak gini ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Nokia 6310 Reborn yang saya beli, versi KW. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi untuk penampakan handphonenya kayak gini. Dapatnya yang varian warna hitam. Selain itu, ada juga yang warna hijau tua ya. Wah, ternyata ini lumayan gede juga, bulet-bulet gitu. Bodinya, bodi handphonenya. Di bagian depannya ini ada layar berukuran 2,8 inch. Atasnya ada tulisan Nokia dan earpiece yang sekaligus jadi speaker utama. Kalau bawahnya ini ada keypad alphanumerik ya. Di bagian sisi kanannya ini kosong, di sisi bawahnya ada lubang micro USB dan jack audio. Terus di sisi kirinya kosong dan begitu juga di sisi atasnya. Oh iya, ternyata mikrofonnya ada di sela-sela keypad ini ya. Kalau untuk di bagian belakangnya ini ada kamera VGA, lampu flash, dan tulisan Nokia. Untuk back covernya ini kalau dibuka, di dalam sini ada slot mini SIM 1, mini SIM 2, dan micro SD. Terus ada keterangan, IMEI, dan modelnya TA1400 HMD Global OI, made in Vietnam. Nah, dari stiker yang kurang rapi ini bisa ditebak kalau ini emang bukan unit asli alias KW, seperti yang saya bilang di awal. Tapi ya, handphone ini malah punya keunikan tersendiri dan bahkan lebih canggih dibanding yang aslinya. Oh iya, handphone ini saya beli lewat toko Pak Edi dalam kondisi bekas, harganya itu 200 ribuan. Yang barunya mungkin masih ada juga sih. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Buset, kenceng banget dah suaranya. Dan inilah tampilan awal dari Nokia 6310 Reborn versi KW. Nah, secara tampilannya ini kalau saya lihat-lihat dari contoh yang versi asli, itu masih mirip. Menunya itu ala-ala Nokia yang dipegang HMD sekarang ya. Terus kalau cek pakai kode sakralnya Nokia, bintang pagar 0000 pagar, ini juga masih bisa. Muncul keterangan Nokia 6310 4G versi 10.00.17.07 20.11.24. Kalau ini maksudnya tanggal, sekarang kan belum sampai tanggal itu ya. Lanjut, kalau cek di pengaturan, handphone ini punya total memori internal 4 GB, yang tersedianya sekitar 3,76 GB. Sedangkan untuk RAM-nya udah terpakai sekitar 183 MB, dan bebasnya 841 MB. Wah, lumayan juga nih. Nah, dari sini juga udah kelihatan nih, ada beberapa servis aplikasi yang berjalan itu dari Android. Jadi memang handphone ini pakai OS Android, tapi lengkapnya ntar coba ubek-ubek lagi deh. Terus kalau ngomongin sinyalnya ini muncul, begitu juga untuk icon 4G-nya ada nih. Tapi kayak kurang yakin gitu sih, ntar dicek lagi deh. Tapi sebelum itu, cek dulu nih untuk hasil kameranya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari Nokia 6310 versi KW Android. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Nokia 6310 yang versi awal itu dirilis sekitar tahun 2001 dan kembali dirilis ulang atau disebut Reborn di tahun 2021. Terus ada juga yang rilisan terbaru tahun 2024.
Untuk harganya sendiri yang versi Ribbon asli itu sekitar 600-700 ribuan rupiah. Tapi kayaknya di sini diem-diem aja ya, nggak ada info resminya gitu. Kalau dilihat-lihat versi awal dan versi Ribbon-nya itu nggak begitu mirip, mungkin menyesuaikan juga biar fresh dan modern. Nokia 6310 Ribbon yang asli itu sebenarnya bukan menggunakan KaiOS, apalagi Android. Cuma pakai S30 Plus yang nggak begitu spesial, kayak handphone basic biasa lah, ngandelin nostalgia. Nah, kalau yang KW-nya itu juga dibagi lagi, sesuai harganya. Ada yang murah, ada yang mahal. Jadi ada yang KW biasa, ada yang KW spesial, kayak yang dibahas ini. Kenapa spesial? Soalnya setelah saya cek, ternyata emang bener handphone ini pakai OS Android dengan versi 4.4.2 KitKat. Fitur-fitur ala smartphone-nya juga ada, kayak Wi-Fi, hotspot, location, bahkan bisa jalanin aplikasi Android biasa. Jadi lebih canggih kan dibanding Nokia 6310 Ribbon versi aslinya. Tapi ternyata ada beberapa yang nggak sesuai juga sih sama yang di pengaturan atau yang udah kelihatan tadi. Contohnya untuk RAM-nya, ini ternyata cuma 512 MB. Kalau internalnya sih ini benar, total 4 GB, cuma yang tersedianya itu nggak sebesar yang di pengaturan tadi. Terus untuk jaringannya ini ternyata cuma jalan di 2G, bukan 4G. Sebenarnya mentok di 3G sih, tapi karena jaringan 3G udah mulai dihilangkan, jadinya cuma bisa pakai 2G. Terus kalau untuk chipsetnya, handphone ini menggunakan MediaTek MT6572, dual core 1 GHz, pakai GPU Mali 400MP, dan layarnya 2,8 inch. Nah, karena handphone ini pakai OS Android, jadi tentunya bisa dipasang aplikasi Android. Dan untungnya bisa langsung install lewat file APK. Tapi ingat, yang masih support sama versi Android KitKat. Terus selain itu, untuk navigasinya cuma bisa lewat tombol aja, karena nggak touchscreen. Atau ada juga sih fitur bawaan buat ngebantu dengan munculin kursor di aplikasi yang dipilih. Cuma tetap aja ribet. By the way, buat yang nanya bisa buat WhatsApp atau enggak, sebenarnya bisa, tapi kalau sekarang udah nggak support karena OS-nya yang mentok di versi KitKat dan nggak ada update. Terus kalau buat main game bisa apa enggak? Ya bisa dong, bawaannya aja dikasih banyak game nih, mulai yang sederhana sampai GTA 4. Tapi tetap sederhana juga. Tapi tenang, karena ini handphone Android, ya kita masih bisa mainin game GTA yang beneran, atau game-game Android lainnya, bahkan game emulator konsol atau untuk game Java. Oh iya, kalau untuk kontrolnya bisa pakai gamepad Bluetooth juga ya. Kalau diinget-inget, ini tuh mirip sama Nokia 6300KW yang pernah saya bahas juga. Tapi kalau yang itu dibungkus dengan UI atau tampilan KaiOS. Kalau yang ini enggak. Secara UI dan model bodinya juga, yang 6310 ini lebih simple. Tombol-tombol tambahan nggak sebanyak yang 6300, tapi secara build quality-nya itu masih mirip-mirip. Apalagi tombolnya nih, agak keras gitu. Tapi saya suka sama layarnya yang lebih gede, jadi lebih jelas dan aplikasi yang dijalanin itu nggak terlalu mepet-mepet banget. Terus untuk letak speaker yang di depan ini oke lah, nggak ketutup kalau lagi ditaro, dan kenceng juga suaranya. Tapi kalau di set full banget itu malah sember jadinya. Terus untuk fitur-fitur basicnya ini bisa dijalankan dengan lancar, kayak buat SMS atau teleponan. Karena memang untuk sinyalnya ini muncul walaupun jaringan 2G. Tapi IMEI-nya ini kalau dari handphonenya kayak nggak valid gitu buat dicek. Terus beda juga nih sama yang di box-nya. Dan berindikasi ini IMEI suntikan ya, karena emang bukan handphone resmi dan saya rasa nggak diimpor secara resmi pula. Namanya juga handphone KW. Ya memang Nokia 6310 Ribbon versi KW ini lebih canggih dan kelihatannya lebih asik ya, soalnya pakai OS Android.
Tapi yang namanya barang KW resikonya bisa lebih besar juga. Macam sistem yang kurang jelas keamanannya, email yang bisa tiba-tiba keblokir, ataupun dari segi kualitas komponennya. Cuma kalau dibilang keren, ya keren sih. Handphone Nokia yang kelihatan jadul gini ternyata pakai OS Android, layaknya smartphone. Buat koleksi juga oke loh, yang gini-gini tuh biasanya bisa jadi barang langka ke depannya. Oke, jadi itulah handphone model jadul KW yang pakai OS Android, yaitu Nokia 6310 Reborn. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.